Saya Yumonika Sari dari Prodi PGSD STKIP PGRI Bangkalan semester 6 ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perbedaan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Penerapan Model Inquiry Terbimbing di Sekolah Dasar. Nah, sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing lebih baik daripada kemampuan belajar berpikir kritis siswa yang menggunakan metode pembelajaran ekspositori pada mata pelajaran IPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain posit only design with non-qualified group. Pada era globalisasi ini, arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sejalan dengan perkembangan tersebut. Kemudian peningkatan kualitas dan sumber daya manusia sangat penting untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan membiasakan dan membentuk budaya berpikir kritis pada siswa dalam proses pembelajaran. Berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik. Membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, kemudian mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir kritis berkaitan dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang ada pada manusia yang perlu dikembangkan untuk kemampuan yang optimal. Siswa dituntut untuk dapat menganalisis, mensintesis, dan menyimpulkan informasi-informasi yang dapat dengan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga siswa mampu membedakan antara informasi yang baik dan buruk, serta dapat mengambil keputusan terhadap informasi yang didapatkannya melalui berpikir kritis. Salah satu cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis yaitu melalui pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tujuan pembelajaran IPA dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan Diknas tahun 2006 meliputi tentang mengembangkan pemahaman berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah, meningkatkan kesadaran, menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, di mana kemampuan berpikirnya telah memasuki tahap operasional konkret yang mempunyai karakteristik, yaitu dengan kemampuan berpikir logis, mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Pada tahap ini, permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan yang konkret. Menurut Sumarti 2014, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5 di SD Negeri Ciherang, pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas umumnya masih berpusat pada guru atau teacher center. Dengan model pembelajaran ekspositori atau ceramah dan tanya jawab dan penugasan yang belum melibatkan siswa aktif, aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran cenderung hanya mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 5 di SD Negeri Ciherang masih kurang. Hal ini terlihat dari tidak adanya respon siswa terkait materi yang telah dijelaskan. Siswa menerima informasi dari guru tanpa menganalisis dan mengetahuinya
Maksud saya mengevaluasi dengan bertanya serta berargumentasi terkait informasi yang diberikan ataupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis lainnya. Selama itu, ketika guru menanyakan mengenai materi yang telah dijelaskan apakah sudah mengerti atau tidak, siswa dengan spontan menjawab sudah mengerti. Namun ketika guru memberikan soal terkait penjelasan yang telah diberikan, hasil yang diperoleh siswa kurang memuaskan pada kegiatan pembelajaran IPA. Jarang dijumpai keaktifan siswa belajar yang lebih, seperti berdiskusi, melakukan penemuan, menguji suatu konsep atau teori. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik dan berpikir kritis siswa dalam belajar. Dari uraian tersebut mengimplikasikan perlu adanya suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPA dengan membuat kemampuan berpikir kritis siswa lebih baik. Seorang guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Kemudian, karena pemilihan model pembelajaran yang tepat merupakan suatu alternatif dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa dapat mudah memahami apa yang dipelajari. Model pembelajaran yang tepat adalah yang memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, menimbulkan pengalaman yang bermakna, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Maksud saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu model pembelajaran dalam IPA adalah model pembelajaran inquiry terbimbing. Model ini adalah memberikan banyak keuntungan karena memungkinkan siswa menggunakan segala potensinya, terutama proses mentalnya, untuk menemukan sendiri konsep dan prinsip sains, ditambah proses mental lainnya yang memberikan ciri orang dewasa atau ciri orang ilmuwan, sehingga siswa dapat menemukan konsep diri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Penerapan Model Inquiry Terbimbing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran IPA Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Semua desain penelitian yang digunakan adalah post-test only design with non-qualified group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 semester 2 SD Negeri Ciherang tahun pelajaran 2016-2017, dan sampel penelitiannya adalah kelas 5 yang terdiri dari kelas 5A sebagai kelas kontrol sebanyak 26 orang dan kelas 5B sebagai kelas eksperimen sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian eksperimen semu ini adalah teknik tes dan non-tes, di mana teknik tes digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif, yaitu nilai hasil kemampuan berpikir kritis siswa. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-test dari materi IPA yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk uraian. Hasil perhitungan statistik deskriptif yang dilakukan baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen didapatkan data post-test nilai rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA, di mana kelas eksperimen mendapatkan nilai rata-rata sebesar 74,66, sedangkan kelas kontrol nilainya 63,73, yang menunjukkan nilai post-test rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, dan terdapat selisih 10,93 dari nilai rata-rata kedua kelas tersebut. Hasil perhitungan untuk mengetahui rata-rata lebih baik antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka dilakukan dengan uji pihak kanan, yaitu dengan penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dianggap sebagai model yang paling pas dalam pembelajaran IPA, sebagaimana
dimanatkan dalam kurikulum 2004 dan standar ICB SMP, juga mencantumkan inquiry sebagai proses mampu sebagai produk yang diterapkan secara terintegritas di kelas. Pembelajaran inquiry yang mensyaratkan keterlibatan siswa aktif terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar dan sikap anak terhadap sains. Model inquiry dapat membantu perkembangan antara lain literasi sains dan pemahaman proses ilmiah, pengetahuan perbendaharaan kata, dan pemahaman konsep berpikir kritis dan bersikap positif. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya asumsi yang didasari model pembelajaran inquiry terbimbing seperti yang dikemukakan oleh Joy dan Ware dalam Hosnan 2014, yaitu model inquiry dapat menambah pengetahuan sains, menghasilkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan dalam memperoleh dan menganalisa suatu data. Keberhasilan pembelajaran IPA pada materi cahaya dan sifat-sifatnya dengan menggunakan model inquiry terbimbing pada kelas eksperimen juga dikarenakan dalam model inquiry terbimbing banyak memberikan keuntungan di mana dalam penerapannya memungkinkan siswa menggunakan segala potensinya, terutama proses mentalnya, untuk menentukan sendiri konsep dan prinsip sains sesuai dengan sintak inquiry terbimbing. Sintak inquiry terbimbing yaitu orientasi, merumuskan masalah, identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, mengolah data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Sintak atau tahapan inquiry terbimbing di atas yang memungkinkan siswa dapat mengoptimalkan kemampuan belajar berpikir kritisnya, yaitu terdapat 3 tahapan. Ketiga tahapan terdapat ketiga tahapannya ini salah satu dan sama lainnya saling berkaitan. Pertama, pada tahap mengumpulkan informasi, siswa dalam kelompoknya melakukan percobaan untuk menguji atau membuktikan hipotesis. Kegiatan yang dilakukan tersebut memungkinkan siswa untuk dapat mengasah kemampuan berpikir kritisnya sehingga kemampuan berpikir kritis siswa lebih baik. Kemudian yang kedua, tahap mengolah data. Pada tahap ini siswa berdiskusi, saling bertukar pikiran satu sama lain, beradu argumen terkait informasi yang telah dikumpulkan melalui kegiatan eksperimen. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa, sebagaimana yang disampaikan oleh Pfister dalam Susanto tahun 2013 yang mengemukakan bahwa seorang siswa hanya dapat berpikir kritis atau bernalar sejauh ia mampu menguji pengalamannya, mengevaluasi pengetahuan ide-ide, dan mempertimbangkan argumen sebelum mencapai suatu justifikasi yang seimbang. Ketiga, tahap menyimpulkan. Tahap ini siswa dapat menyimpulkan materi berdasarkan kegiatan yang telah mereka lakukan. Kegiatan menyimpulkan menurut Enus dalam Susanto 2013 merupakan kegiatan yang terdapat dalam aspek kemampuan berpikir kritis, sehingga kegiatan ini dapat membuat kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih baik. Hasil penelitian tersebut rata-rata menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran berbasis inquiry. Ketika kemampuan berpikir kritis siswa meningkat, maka hal ini akan memberikan efek terhadap kemampuan kognitif. Artinya, pembelajaran inquiry di samping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Hal ini sejalan dengan semua penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan kognitif siswa melalui pembelajaran berbasis inquiry. Selain daripada itu, hasil penelitian Arini et al. 2013 menunjukkan bahwa hasil belajar terbimbing cenderung berbeda jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, pada konsep tertentu sangat direkomendasikan untuk menggunakan pembelajaran berbasis inquiry.
untuk meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pelajaran IPA melalui penerapan model inquiry terbimbing lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penerapan model ekspositori. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.